Oke baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pioneers dimanapun anda berada. Welcome back again to my YouTube channel, di Tori Channel. Buat kalian yang barusan menemukan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi video menarik berikutnya. Oke teman-teman ya. Kita tahu, sama-sama tahu teman-teman, kalian buka aplikasi Pi Network kalian di beranda. Di sini sebetulnya ini udah dari kemarin ya. Ini ada updating terbaru terkait dengan akhir tahun ya teman-teman, yaitu update teknologi ya. Ini akhir tahun ya, semacam inilah evaluasi ya selama 1 tahun ini yang sudah dilakukan oleh core team gitu. Oke teman-teman ya, jadi nanti kita akan coba kupas selengkapnya di bagian read update ini ya. Oke, kita klik dulu. Nah, di bagian ini kalian pasti mengalami sedikit kendala terkait memahami bahasa, karena memang bahasanya belum diupdate ke bahasa Indonesia ya. Oke, jadi kalian tidak perlu khawatir. Inilah gunanya kalian menyimak video ini, supaya kalian nanti akan tahu apa yang dimaksud atau yang disampaikan dari core team ini teman-teman. Dan di sini gua akan coba bacakan ke kalian. Ini saya akan coba pahamkan atau terjemahkan ke kalian supaya kalian lebih mudah memahaminya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk mentranslatekan sendiri. Oke teman-teman, simak selengkapnya ya. Oke, di sini tadi saya sudah translatekan. Kita akan coba analisa bersama terkait dengan updating terbaru dari core team ya, pembaruan akhir tahun ini. Nah, tadi di judul adalah pembaruan akhir tahun Pi 2022 ya. Kemudian di sini dikatakan selamat datang di pembaruan teknologi dan produk Pi Network untuk paruh kedua tahun 2022. Sejak Pi Today 28 Juni 2022, tim Pi Core telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun infrastruktur dan komponen yang diperlukan untuk migrasi mainnet, KYC massal, kemudian pembangunan ekosistem, dan pada akhirnya mempersiapkan periode mainnet berikutnya. Jaringan Pi berada pada titik penting dalam pengembangan enclosed mainnet atau mainnet tertutup, di mana Pi mampu fokus pada dua prioritas utama. Yang pertama adalah mengaktifkan KYC massal dan memberdayakan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet ya. Pembaruan hari ini berfokus pada pekerjaan yang kami lakukan yang relevan dan menarik untuk pioner, dan mungkin mengabaikan upaya dan penerapan jaringan Pi yang tak terhitung banyaknya terkait antarmuka, backend, kepatuhan, kesuksesan komunitas, dan perbaikan bug. Perbaikan proyek khusus migrasi mainnet, migrasi massal mainnet telah dimulai sejak Pi Today 28 Juni ya. Sepenuhnya bermigrasi, pioner sekarang beroperasi di blockchain Pi Mainnet dan menggunakan Pi dalam ekosistem Pi berdasarkan pedoman enclosed network. Baca bab white paper di sini. Nah, di bagian baca white paper di sini itu tulisannya biru, kalian bisa klik, nanti kalian bisa membaca white papernya. Dan mereka yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dapat memigrasi saldo yang dapat dipindah tangankan dari aplikasi ponsel ke alamat dompet mereka di blockchain mainnet. Pekerjaan yang dilakukan untuk migrasi mainnet adalah 3 kali lipat. Mengaktifkan dan menskalakan migrasi massal berdasarkan data yang disinkronkan dari berbagai sumber seperti penambangan seluler, KYC, daftar periksa mainnet, kepatuhan, dan lain-lain. Validasi kebenaran dan akurasi migrasi di semua lini termasuk, namun tidak terbatas pada saldo, kepatuhan, dan pelanggaran kebijakan. Kebalikan jika perlu, mengingat awal mula migrasi, selesaikan masalah dengan migrasi serta pulihkan dan lanjutkan dari jeda. Beberapa detail tentang pekerjaan tercantum di bawah ini. Penyempurnaan pasca. Nah, di bawah ini kalian juga di bagian di awal tadi di aplikasi itu tulisan biru, kalian juga bisa cek ya. Penyempurnaan pasca migrasi untuk pemeriksaan validasi selama periode menunggu migrasi, verifikasi bahwa Pi transfer label balance pioner sudah benar setelah diverifikasi. Saldo berhasil dimigrasikan ke blockchain mainnet. Fitur verifikasi lebih lanjut juga dapat
membatalkan migrasi untuk siapa saja yang memerlukan verifikasi tambahan seperti transfer penuh mereka, penyesuaian dompet untuk memfasilitasi migrasi mainnet, untuk mengaktifkan Pi diklaim setelah periode penundaan migrasi, untuk mengizinkan Pioneer mengakses dan mengelola proses migrasi mainnet. Seluruh antarmuka pengguna wallet diperbarui peningkatan pengalaman pengguna mainnet checklist dan perbaikan bug untuk memastikan transisi yang mulus ke mainnet. Beberapa fitur antarmuka pengguna daftar periksa mainnet dan perbaikan bug, misalnya perbaikan pada dashboard mainnet balance, sinkronisasi data di backend, dan tampilan penambahan dan perubahan langkah-langkah di daftar periksa dan lain-lain. Penguncian pasca migrasi telah dikembangkan dan akan segera dirilis untuk mengizinkan penguncian Pi yang telah dimigrasikan. Solusi KYC sebagai langkah persyaratan untuk migrasi mainnet untuk setiap perintis. Pekerjaan KYC terutama difokuskan pada 1. Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keamanan aplikasi KYC. Yang kedua, memperluas KYC ke jumlah perintis yang terus meningkat. Dan yang ketiga, menganalisis dan mengerjakan solusi untuk perintis sejati yang telah mengirimkan aplikasi mereka dan belum menerima hasil KYC. Silakan lihat pembaruan mendetail terbaru tentang KYC di sini. Nah, kalian juga di situ bisa mengkliknya karena di bagian aplikasi tulisannya biru ya. Untuk kemajuan dan langkah selanjutnya, platform Pi dan ekosistem plus komunitas kami telah melakukan upaya yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Pi. Salah satu dari 2 tujuan utama jaringan terlampir untuk menghadirkan lebih banyak utilitas dan kasus penggunaan ke pengalaman Pi, sementara beberapa fitur infrastruktur baru telah diterapkan atau sedang dalam pengembangan. Tim inti mengembangkan pembangunan ekosistem di antara komunitas dan pengembang baru melalui partisipasi dalam hackathon, dukungan pengembang komunitas, kemitraan bisnis eksternal, dan aplikasi internal yang dibuat oleh tim inti. Pekerjaan teknologi dan produk khusus untuk tujuan ini adalah untuk aktifkan SDK untuk terhubung ke Pi mainnet dan tambahkan lebih banyak fungsi ke Pi SDK yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi Pi yang telah lengkap dan mudah digunakan di mainnet. Dorong dan libatkan partisipasi pengembang dan tingkatkan pengalaman pengembang dengan platform Pi dengan cara yang lebih terarah dan mendidik. Memberikan dukungan infrastruktur dan konsultasi untuk pengembang. Beberapa detail tentang fitur-fitur utama tercantum di bawah ini. Hackathon utama dilakukan di universitas ternama dan lebih banyak hackathon direncanakan untuk awal Januari 2023. Dengan program pasca hackathon lebih lanjut memperbaiki upaya pengembangan hackathon untuk membangun utilitas dan kasus penggunaan ekosistem Pi. Lebih banyak hackathon direncanakan. Mulai 9 Januari, kembangkan lebih banyak program terkait pengembang untuk mendukung pengembang hackathon untuk mengembangkan pengembangan lanjutan API tambahan untuk apps to Pioneers sedang dikembangkan dan akan diluncurkan sebelum akhir tahun atau awal Januari mainnet Pi SDK diluncurkan. Nah, di bagian akhir tahun atau awal Januari mainnet Pi SDK diluncurkan, artinya software developer kit-nya sudah diaktifkan di bulan Januari ya teman-teman, artinya sudah bertransaksi secara SDK diluncurkan itu di Januari ya teman-teman, dan ditingkatkan pembaruan besar yang memungkinkan aplikasi Pi bermigrasi ke mainnet. Dokumentasi yang lebih detail dan lebih jelas, tautkan ke dokumentasi GitHub. Panduan orientasi pengembang lengkap di sini sedang dalam proses. Pembaruan portal pengembang buat daftar periksa aplikasi baru dirilis untuk memandu pengembang dalam proses pembuatan aplikasi. Langkah demi langkah antarmuka dashboard baru bagi pengembang untuk mengelola aplikasi Pi mereka dengan lebih baik. Aplikasi demo yang diterapkan untuk memungkinkan pengembang memiliki pengaturan cepat dari aplikasi Pi mereka sendiri. Izinkan pengembang untuk mendaftar ke aplikasi mainnet Pi Apps Engine versi 2. Diterapkan penyiapan yang lebih sederhana untuk pengembang yang menggunakan Pi Apps Engine untuk menjelaskan aplikasi mereka pada infrastruktur server yang dapat diskalakan dengan mudah sambil berfokus pada pembuatan produk dan fitur frontend mereka.
mengizinkan lebih banyak umpan balik tentang penerapan untuk mengembang secara keseluruhan, meningkatkan proses pengembangan aplikasi Pi dalam ekosistem, terutama untuk tim terpilih yang berkontribusi pada ekosistem dan memiliki lebih sedikit sumber daya dan sedikit pengetahuan tentang infrastruktur teknis yang dapat diskalakan. Versi MVP dari dompet pengembang akan segera dirilis. Pengembang dapat segera membuat dompet khusus aplikasi yang disesuaikan untuk mendukung operasi aplikasi Pi daripada penggunaan dompet pribadi yang ditautkan dengan akun individu pioner. Fitur ini rencananya akan tersedia untuk para pengembang pada bulan Januari. Perubahan infrastruktur PiCat sedang dalam pengembangan. Infrastruktur backend PiCat akan mengalami perubahan besar untuk menjadi aplikasi yang lebih mandiri yang memungkinkan pengembangan dan penerapan fitur yang lebih cepat di masa mendatang. Akan mengurangi ketegangan obrolan dan dampak pada layanan lain yang menyebabkan gangguan penggunaan di masa lalu. Akan memungkinkan integrasi fitur PiCat yang lebih mudah di masa mendatang ke ekosistem. Selain upaya teknologi dan produk di atas, banyak pekerjaan telah dilakukan di komunitas dan sisi bisnis untuk memelihara budaya pembangunan ekosistem, memperkenalkan dan mengedukasi pengembang tentang platform Pi, memotivasi dan melibatkan pengembang untuk membangun di atas Pi, dan memfasilitasi dan mendukung pengembang untuk menerapkan aplikasi Pi. Ini adalah pekerjaan dasar untuk membangun ekosistem berbasis utilitas yang layak. Persiapan penting untuk Open Network. Menatap tahun 2023, jaringan ini telah menyaksikan peristiwa besar dan kemajuan besar pada tahun 2022, termasuk inisiasi migrasi massal, KYC dan mainnet, serta pekerjaan dasar pembangunan ekosistem. Terutama dalam konteks pergolakan industri yang lebih besar tahun ini, Pi telah menunjukkan keuntungan dari strateginya yang unik dan non-konsensus, visi jangka panjang Pi, dan fokus pada pembangunan substansi dan utilitas selangkah demi selangkah. Jaringan Pi tidak hanya mampu berdiri kokoh di antara kebisingan lingkungan industri yang lebih besar, tetapi juga telah membuat kemajuan dan pertumbuhan yang mantap menuju sasarannya yang dipandu oleh visinya untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia dan online. Pengalaman didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Kami sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi di tahun 2023, 1 tahun lagi. Membangun menuju tujuan bersama kami untuk mencapai periode mainnet berikutnya. Upaya terdesentralisasi sangat penting untuk membangun jaringan terdesentralisasi yang mencakup blockchain, komunitas, dan ekosistem dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan beragam utilitas. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada satu kelompok kecil saja, tetapi pada semua pioner secara bersama-sama pada tahun 2023. Lebih banyak komunitas, lebih banyak komunikasi, dan panduan akan diberikan tentang di mana dan bagaimana pioner dapat bergabung untuk mengembangkan dan menumbuhkan jaringan lebih lanjut pada tahap ketika sebagian besar infrastruktur ekosistem tersedia dan selaras untuk hal-hal yang akan terjadi dan ekosistem untuk berkembang. Kami tahu Anda bersemangat, begitu juga kami, SIR, dan kami mengucapkan selamat tahun baru diisi dengan karya baru, inovasi baru, dan peluang Pi baru untuk komunitas Pi. Jadi inti dari postingan tersebut teman-teman, bahwa di bulan Januari nanti akan ada perubahan yang sangat-sangat signifikan, perubahan besar, termasuk SDK sudah aktif, artinya sudah bisa terkoneksi dengan Pi Network, platform-platform utilitas dan lain sebagainya. Terkait dengan itu ya, KYC massal juga akan dikembangkan lagi untuk ke lebih banyak lagi pengguna gitu teman-teman ya. Dan sampai 9 Januari ya, itu nanti akan ada perubahan yang sangat besar. Kita akan tunggu informasinya. Intinya kita tetap sabar, nggak usah terlalu menggebu-gebu, ikuti prosesnya ya. Core team yang bekerja, biarkan mereka bekerja dengan sepenuh hati untuk bisa mematangkan proyek ini teman-teman. Pada dasarnya kita hanya sebagai pioner, hanya bersabar dan hanya bisa menunggu. Semoga kita sukses. Amin.